yang kemarin masa situ, ayah dong ya, tentang ayah Bunda Maya ya. Boleh nggak sedikit ya tentang menanggapi itu tentang Bunda El? Sedikit aja, sedikit aja. Sedikit aja ya. Soal Siva yang akan lagi rehat itu bener ya? Lagi capek meeting, kenapa sih Kak? Konten ayah, konten ayah, konten ayah, lagi jalan boleh ya? Mana konten ayah terbaru perihal Bunda? Bukan aku lah komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Nikita di persidangan itu adalah salah satu bentuk venting out ya istilahnya ya, luapan emosi yang sudah dia tahan semenjak lama. Kalau kita perhatikan sebetulnya kalau kita tarik mundurnya agak jauh, dari ketika dia datang ke kejaksaan masih baik-baik aja, keluar dari kejaksaan dia sudah menampilkan wajah yang tegang gitu, nggak ada takut tapi tegang, cenderung marah malahan, agak berkurang ketika masuk ke dalam rutan, kemudian di persidangan sebelumnya dia naik lagi moodnya, dan ketika mendengarkan dakwaan dia kemudian jatuh lagi moodnya, dan itu sangat jelas. Jadi akumulasi dari itu semua yang menurut saya membuat dia kemudian jadi menangis, dan karena dia terbiasa ekspresif untuk semua berbagai macam katakanlah cara dia menyampaikan perasaan, pikiran, pernyataan dia memang cara ekspresif, itu buat saya bukan jadi hal yang aneh untuk dia kemudian menangis dan kemudian menampilkan ekspresinya. Sangat jelas sekali bahwa itu ada luapan dari akumulasi, bukan cuma saat itu doang. Sudah jelas bahwa dia sangat emosional saat itu. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi, ini bukan cuma kejadian sekali ini terus dia boom meletus gitu, enggak. Tetapi gabungan dari berbagai macam kemarahan, rasa sakit, rasa sedih, segala macam yang campuran ini meledaknya saat persidangan kemarin. Saya sampaikan dulu pertama adalah soal tentang eksepsinya dari terdakwa Nikita Mirzani ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi saya tertarik kepada 2 poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Saya sangat setuju ya terhadap 2 poin yang disampaikan. Pertama, Saudari Nikita Mirzani ya, ada saya mendengar menyampaikan bahwa saya kurang jelas tadi mendengar, tapi sebenarnya begini, terdakwa Nikita Mirzani merasa keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terkait perbuatan orang lain. Dalam dakwaannya, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dia itu keberatan, dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal dulu ya, bahwa kami juga tidak menginginkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi penanggung jawab utama terhadap dugaan tindak pidana ini. Jadi sehingga kami mendukung agar terdakwa Nikita Mirzani untuk membuka fakta yang sebenarnya. Ya, nanti mungkin di fakta persidangan dalam pembuktian dan saksi, saya yakin ya itu bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan beberapa hasil ekstraksi dari keempat handphone yang sudah menjadi pembuktian dan dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Selama emang kebenaran yang harus kita dukung, yang jelas Doktiv akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Karena kalau dikawal kayak begini, takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut, jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Saya pikir dari hasil ekstraksi itu nanti terdakwa Nikita Mirzani
akan dapat membuktikan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjadi didakwa tersendiri dalam dakwaan itu, tapi ada perbuatan orang lain, ya. Jadi saya berharap nanti agar ketika nanti misalkan jaksa penuntut umum membacakan hasil dari ekstraksi keempat handphone itu, ya silakan terdakwa Nikita Mirzani menguatkan apa yang menjadi fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.